Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Untuk ketua kelas, silakan dipimpin. Di tempat duduk, siap, gerak. Sebelum memulai pelajaran, kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Baik. Ibu, gimana ya kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Kalau gitu ibu akan absen dulu ya. Ya, Bu. Rahman, Hadir. Kiki, Hadir, Bu. Anita. Hadir. Oh, hadir semua ya ternyata. Gimana, apakah kalian sudah siap dalam pelajaran kali ini? Siap, Bu. Alhamdulillah kalau gitu ya. Materi kita kali ini adalah asam basa. Kalian tahu tidak asam basa itu apa? Tidak, Bu. Kalian tahu larutan cuka tidak? Tidak. Oh, larutan cuka adalah zat asam yang digunakan dalam sehari-hari. Contohnya seperti apa, Bu, kalau sehari-hari? Contohnya itu adalah acar timun. Kira-kira anak-anak sudah tahu tentang materi asam basa itu apa? Belum, Bu. Oh, belum tahu ya. Oh, ya udah. Jadi kalian masih belum mengerti ya. Ya udah, materi selanjutnya akan Ibu jelaskan apa itu asam basa. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan menjelaskan mengenai tata cara pengisian LKS-nya. Nah, di situ nanti dalam LKS yang akan Ibu bagi tadi akan terdapat 10 soal. 10 soal tersebut mengenai materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Di mana dalam satu soal yang terdapat dalam LKS tersebut akan memiliki skor sebanyak 10. Nah, untuk soal pertanyaan-pertanyaan di game permainan nanti akan Ibu ambilkan dari LKS ini. Jadi nanti ketika kalian diskusi, tolong didiskusikan dengan baik ya. Nah, sebelum kalian memulai diskusi dan Ibu membagi kelompok, Ibu akan menerangkan terlebih dahulu mengenai materi pembelajaran yang akan kita bahas. Hari ini kita akan membahas mengenai teori asam basa. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai yang pertama yaitu perkembangan konsep asam dan basa. Yang kedua yaitu indikator asam basa. Yang ketiga pH asam kuat, basa kuat, asam lemah, dan basa lemah. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu siswa diharapkan mampu mengetahui sifat asam basa yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Siswa mampu menjelaskan konsep dan asam basa. Siswa mampu membandingkan konsep asam basa menurut Arrhenius, Bruston Lowry, Lewis, dan menyimpulkannya. Siswa mampu melakukan perancangan percobaan membuat indikator asam basa dari bahan alam dan membuat laporan. Mengamati perubahan warna indikator dalam berbagai larutan, memprediksi pH larutan yang menggunakan beberapa indikator, menghitung nilai Ka larutan asam lemah atau Kb, larutan basa lemah yang diketahui konsentrasinya serta pH-nya, dapat menghitung nilai Ka larutan asam lemah atau Kb larutan basa lemah yang diketahui konsentrasi dan pH-nya, mengukur pH berbagai larutan asam lemah, asam kuat, basa lemah, dan basa kuat yang konsentrasinya sama dengan menggunakan indikator universal atau pH meter. Menyimpulkan perbedaan asam kuat dengan asam lemah serta basa kuat dengan basa lemah. Oke, di sini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai perkembangan konsep asam dan basa. Sebelum kita memasuki beberapa teori-teori yang nanti akan Ibu jelaskan secara singkat, di sini kita harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana ciri-ciri larutan yang bersifat asam dan juga larutan yang bersifat basa. Larutan asam memiliki ciri-ciri pH kurang dari 7, dapat memerahkan kertas lakmus yang berwarna biru, menghasilkan ion H+ ketika di dalam air, dan mampu menetralkan basa.
Sedangkan larutan basa, dia akan memiliki pH lebih dari 7. Dia juga akan menghasilkan ion OH- ketika di dalam air. Dapat membirukan kertas lakmus berwarna merah. Kemudian untuk teori-teori asam basa, di sini yang pertama menyatakan mengenai asam basa, yaitu teori Arrhenius. Arrhenius menyatakan bahwa suatu larutan bersifat asam ketika larutan tersebut di dalam air menghasilkan ion H+, dan menyatakan larutan bersifat basa ketika larutan tersebut di dalam air menghasilkan ion OH-. Dua, yaitu mengenai teori Bronsted-Lowry, di mana Bronsted-Lowry ini menyatakan bahwa suatu larutan akan bersifat asam ketika larutan tersebut mendonorkan proton atau H+, dan akan bersifat basa ketika larutan tersebut menerima proton atau ion H+. Nah, untuk yang ketiga yaitu teori asam basa Lewis. Teori asam basa Lewis ini menyatakan bahwa suatu larutan akan bersifat asam ketika larutan tersebut dapat menerima pasangan elektron, dan larutan tersebut akan bersifat basa ketika larutan tersebut mendonorkan pasangan elektronnya. Selanjutnya di sini Ibu akan menjelaskan mengenai indikator asam dan basa. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu pengertian daripada indikator asam dan basa. Indikator asam dan basa merupakan suatu zat kimia yang mempunyai warna di dalam larutan asam dan basa. Di sini ada beberapa indikator asam dan baik. Di sini Ibu akan menjelaskan beberapa indikator asam basa yang dimaksud. Untuk yang pertama, indikatornya yaitu indikator PP atau phenolphthalein. Indikator PP atau phenolphthalein ini seringkali digunakan ketika kita akan menguji larutan itu apakah bersifat asam maupun basa. Suatu larutan dapat diketahui merupakan larutan asam ketika diteteskan dengan indikator PP ini atau phenolphthalein ini berubah warna menjadi bening, dan suatu larutan dapat dikatakan sebagai larutan basa ketika diteteskan phenolphthalein atau indikator PP ini berubah warna menjadi merah muda. Untuk selanjutnya yaitu indikator methyl orange. Nah, untuk indikator methyl orange ini ketika suatu larutan diteteskan oleh indikator methyl orange ini dan larutan berubah warna menjadi warna merah, larutan tersebut bersifat asam. Dan ketika suatu larutan tersebut ditetesi dengan methyl orange dan berubah warna menjadi kuning, maka larutan bersifat basa. Untuk selanjutnya yaitu bromotimol biru. Nah, bromotimol biru ini ketika suatu larutan diteteskan dengan bromotimol biru ini berubah warna menjadi warna kuning, maka larutan tersebut bersifat asam. Dan ketika ditetesi bromotimol biru, larutan berubah warna menjadi warna biru, maka larutan tersebut bersifat basa. Untuk selanjutnya yaitu metil ungu. Nah, untuk metil ungu ini ketika suatu larutan ditetesi dengan metil ungu dan berubah warna menjadi ungu, maka larutan tersebut bersifat asam. Dan ketika ditetesi dengan metil ungu, larutan berubah warna menjadi hijau, maka larutan tersebut bersifat basa. Selanjutnya yaitu bromokresol ungu. Nah, untuk bromokresol ungu ini ketika suatu larutan ditetesi dengan bromokresol ungu dan larutan berubah warna menjadi kuning, maka larutan tersebut bersifat asam. Dan ketika suatu larutan ditetesi dengan bromokresol ungu dan larutan berubah warna menjadi ungu, maka larutan tersebut bersifat basa. Untuk yang terakhir yaitu fenol merah. Fenol merah ini ketika suatu larutan ditetesi dengan fenol merah, larutan kemudian berubah warna menjadi kuning, nah, itu berarti larutan bersifat asam. Dan ketika suatu larutan ditetesi dengan fenol merah, larutan berubah warna menjadi merah, maka larutan tersebut bersifat basa. Baik, selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai pH asam kuat, basa kuat, asam lemah, dan basa lemah. Sebelumnya, di sini Ibu akan memberikan contoh beberapa senyawa yang merupakan asam kuat. Di antaranya yaitu HCl, H2SO4, HBr, itu merupakan contoh daripada asam kuat. Dan selanjutnya mengenai asam lemah, di sini Ibu juga akan memberikan beberapa contohnya. Di antaranya CH3COH itu merupakan juga asam lemah yang sering kita dengar dan biasanya sering kita gunakan. Nah, untuk mencari
untuk mencari konsentrasi daripada asam kuat, kita dapat mencarinya dengan rumus H+ sama dengan A dikali MA. A-nya ini merupakan valensi daripada asamnya. Sedangkan untuk asam lemah, kita dapat mencarinya dengan cara H+ sama dengan akar Ka dibagi Mb. Nah, untuk selanjutnya mengenai basa kuat dan basa lemah. Nah, untuk basa kuat ini ada beberapa contohnya, yaitu diantaranya NH3, terus juga bisa NaOH, KOH, itu merupakan salah satu contoh basa kuat. Dan untuk basa lemahnya yaitu CH2NH3, itu merupakan contoh daripada basa lemah. Terus untuk mencari nilai daripada konsentrasi OH- untuk basa kuat dapat dicari dengan rumus OH- sama dengan B dikali MB. Dan untuk mencari konsentrasi daripada basa lemah, kita dapat menggunakan rumus OH- sama dengan akar KB dibagi MA. Ingat, ketika kita mau mencari pH untuk basa, jangan lupa kita cari pOH-nya dulu. Dan untuk mencari pOH-nya itu sama rumusnya pOH sama dengan min log OH-. Nah, seperti itu. Jangan lupa ya, untuk mencari pH basa harus dicari pOH-nya itu terlebih dahulu, baru dicari pH-nya. Baik, di sini Ibu akan membagi kelompok. Nah, untuk pembagian kelompoknya di sini ada sejumlah 20 siswa. Nah, untuk 20 siswa ini Ibu akan bagi menjadi 5 kelompok. Jadi masing-masing kelompok terdiri dari 4 siswa. Untuknya kita gunakan cara berhitung. Kita bisa memulai dari sebelah kiri. Nah, kita bisa mulai berhitung mulai dari angka 1 sampai angka 5 dari sebelah kiri. Silakan berhitung. Baik, untuk babak pertama ini Ibu nanti akan membacakan beberapa soal, dan di sini Ibu sudah menyiapkan 5 soal. Nah, dan soal-soal ini Ibu ambil dari LKS yang telah kalian kerjakan tadi ya, Nak. Nah, nanti bisa kalian diskusikan jawabannya dengan kelompok kalian. Nanti kalian jawab di kertas yang sudah Ibu berikan tadi, dan kemudian nanti setelah Ibu selesai membacakan soalnya, nanti kita akan bahas jawabannya secara bersama-sama. Nanti silahkan jawaban dari masing-masing kelompok ditukar dengan kelompok lain untuk dicocokkan dengan jawaban Ibu. Setelah kalian cocokkan nanti jawabannya, Ibu akan meminta informasi mengenai skor yang diperoleh. Gunanya skor ini untuk kita memasuki babak selanjutnya, yaitu babak turnamen. Babak turnamen itu nanti akan dilakukan oleh kelompok yang memiliki nilai skor tertinggi. Nanti Ibu akan ambil 3 kelompok. Oke, bisa dipahami, Nak? Baik, mari kita mulai. Baik, di sini Bu akan membacakan soal pertanyaan yang pertama, yaitu sebutkan beberapa contoh benda atau barang yang memiliki sifat asam maupun basa di dalam kehidupan sehari-hari. Silakan anak-anak jawab mulai dari sekarang. Ibu beri waktu selama 5 menit untuk menjawab soal ini. Berikan 3 contoh masing-masing, yaitu asam dan juga basanya 3 contoh. Oke. Untuk soal yang kedua, sebutkan perbedaan daripada larutan asam dan basa. Ditinjau dari mana? Kita mengetahui bahwa sifat larutan itu bersifat asam atau basa. Misalnya Ibu kasih bocoran ya. Di sini dapat kita tinjau dari pH-nya. Misalnya seperti itu. Selanjutnya silahkan kalian jawab. Oke? Untuk selanjutnya yaitu soal ketiga. Nah, soal ketiga ini tolong jelaskan secara singkat mengenai teori asam basa Arrhenius. Nah, tadi Ibu sudah jelaskan kan teori secara singkatnya. Silakan anak-anak jawab. Waktunya sama, 5 menit mulai dari sekarang. Untuk soal yang keempat, yaitu tolong jelaskan teori asam basa menurut Bronston Lowry. Ibu beri waktu 5 menit mulai dari sekarang. Untuk selanjutnya, di sini Ibu akan membacakan soal nomor 5, yaitu jelaskan
Secara singkat, definisi asam dan basa menurut Lewis. Ibu beri waktu 5 menit mulai dari sekarang. Pertama yaitu berikan contoh mengenai suatu benda atau barang yang bersifat asam maupun basa. Nah, di sini contohnya bisa kalian berikan contoh untuk asamnya yaitu jeruk, cuka, minuman berkarbonasi dan lain-lain. Pokoknya di sini itu yang benda atau barang yang bersifat asam itu memiliki rasa yang asam, dapat ditinjau dari pH-nya juga. Anak-anak pasti sudah tahu. Pokok jawabannya yang memiliki kriteria seperti asam. Selanjutnya yaitu basa. Di sini bisa kalian berikan contoh sabun mandi. Sabun mandi itu bisa bersifat basa. Terus larutan disinfektan. Nah, untuk sifat basa ini, walaupun jawaban kalian tidak sama dengan ibu, ya kalian bisa meninjaunya dengan cara larutan itu memiliki busa yang banyak. Nah, itu bisa contoh di deterjen. Deterjen itu juga basa karena dia busanya banyak. Nanti bisa kalian tinjau kalau dalam penelitian dilihat dari pH-nya lebih dari 7 itu berarti bersifat basa. Kalau cuma kasat mata itu bisa kalian lihat dia memiliki busa yang banyak, terus rasanya itu pahit. Kalau dirasakan itu pahit, itu berarti dia bersifat basa. Selanjutnya untuk soal yang nomor 2, tadi ibu suruh menjawab mengenai sebutkan perbedaan asam dan basa ya. Dia ditinjau dari beberapa kriteria. Yang pertama yaitu pH. Nah, di sini untuk asam, ingat pH-nya kurang. Untuk yang basa, pH-nya lebih dari 7. Dan selanjutnya dari rasanya. Nah, kalau basa itu biasanya rasanya pahit. Kalau asam itu ya masam kecut-kecut gitu. Itu berarti bersifat asam. Selain itu, kita juga dapat dilihat dari pada reaksi terhadap indikatornya. Nah, yang tadi ibu sudah terangkan beberapa indikator tadi, bagaimana reaksi sifat-sifatnya tadi. Jika mana perubahan warna dia bersifat asam ataupun basa, kalian bisa lihat di indikator yang sudah ibu jelaskan tadi ya. Kalian pasti juga sudah mencatatnya. Oke, selanjutnya yaitu jelaskan secara singkat mengenai teori asam basa menurut Arrhenius ya. Untuk jawaban yang pertama yaitu teori asam basa menurut Arrhenius mengenai asam yaitu ketika suatu larutan itu menghasilkan ion H+ di dalam air dan bersifat basa ketika larutan tersebut menghasilkan ion OH- di dalam air. Selanjutnya yaitu secara singkat teori asam basa menurut Bronsted-Lowry. Nah, untuk menurut Bronsted-Lowry ini yang nomor 4 yaitu mengenai teori asam basa Bronsted-Lowry. Teori asam basa Bronsted-Lowry ini menyatakan bahwa suatu larutan bersifat asam ketika larutan tersebut mampu mendonorkan proton atau ion H+, dan larutan bersifat basa ketika larutan tersebut mampu menerima proton atau ion H+. Selanjutnya di sini ibu akan menjawab pertanyaan terakhir yaitu mengenai jelaskan secara singkat teori asam basa Lewis. Nah, di sini Pak Lewis menyatakan bahwa suatu larutan bersifat asam ketika larutan tersebut mampu menerima pasangan elektron bebas atau PeB dan bersifat basa ketika larutan tersebut mendonorkan PeB. Nah, di sini masing-masing soal memiliki skor sebanyak 20. Jadi ketika menjawabnya benar dan persis, itu kalian akan mendapatkan 20. Jika jawabannya masih menyerempet-rempet gitu. Nah, di sini ibu akan memanggil beberapa kelompok yang sudah mencocokkan jawaban dari kelompok lain tadi. Di sini ibu akan memanggil masing-masing perwakilan kelompok. Silahkan sebut berapa skornya ya. Untuk kelompok 1, berapa nak skornya? Untuk kelompok 1 skornya 80. Wah, bagus sekali. Untuk kelompok 2 skornya berapa nak? Kelompok 2 75. Oh ya, kelompok 2 ini belajar lagi ya nak. Untuk kelompok 3 skornya berapa? 90. Baik, bagus. Untuk kelompok 4 95. Untuk kelompok 5 berapa nak? 100. Wah, bagus sekali ini. Oke, baik. Selanjutnya kita akan masuk ke turnamen.
di mana kelompok yang memiliki 3 nilai. Oke, selanjutnya babak permainan sudah selesai. Selanjutnya kita akan memasuki babak turnamen, anak-anak. Babak turnamen ini akan dilakukan oleh siswa. Alhamdulillah, untuk babak sebelumnya kita sudah selesai dan kita sudah mendapatkan 3 kelompok peraih dengan nilai tertinggi, yaitu ada pada kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Nah, untuk kelompok 3 dan kelompok 4, kelompok 5 ini akan memasuki babak selanjutnya, di mana babak ini adalah merupakan babak turnamen, babak terakhir ya. Di sini nanti Ibu akan membacakan beberapa soal untuk babak turnamennya. Silakan nanti bisa disimak. Babak turnamen di mana di babak ini juga terdapat 5 soal dan masing-masing soalnya itu memiliki nilai 20 ya nak. 20. Nah, sistemnya sama. Nanti kalian silahkan menjawab jawabannya dengan benar ya. Ibu akan membacakan pertanyaannya dan akan Ibu kasih waktu 5 menit. Untuk soal hitungan nanti Ibu kasih waktu 10 menit. Oke? Untuk soal pertama, sebutkan kelemahan teori Arrhenius. Terus untuk yang nomor 2, jelaskan kelemahan teori asam basa Arrhenius dan Bronsted Lowry yang disempurnakan oleh Lewis. Silahkan kalian jawab. Soal pertama tadi, Ibu ulangi lagi. Sebutkan kelemahan teori Arrhenius. Ibu beri waktu 5 menit. Silakan dijawab. Oke, selanjutnya Ibu akan mengulangi lagi untuk pertanyaan kedua. Jelaskan kelemahan teori asam basa Arrhenius dan Bronsted Lowry yang disempurnakan oleh Lewis. Ibu beri waktu 5 menit juga. Mulai dari sekarang. Oke, selanjutnya Ibu akan membacakan soal yang ketiga, yaitu di antara senyawa asam basa berikut, manakah asam atau basa poliprotik atau monoprotik? Yang A, NaOH, yang B, H3PO4. Soal selanjutnya, nomor 9. Baik, untuk soal selanjutnya, yaitu hitunglah konsentrasi larutan berikut. A, CaOH2 0,5 m, B, NH4OH 0,1 m, Kb-nya 10 pangkat min 3. Ibu ulangi lagi. Hitunglah konsentrasi OH min larutan berikut. CaOH2 0,5 m, NH4OH 0,1, Kb 10 pangkat min 3. Soal selanjutnya, soal yang terakhir dalam sesi turnamen ini. Sebanyak 6,8 gram NH3 Mr sama dengan 17 dilarutkan ke dalam air sehingga volume menjadi 1000 mili. Kb NH3 sama dengan 10 pangkat min 5. Hitunglah konsentrasi OH min dalam larutan tersebut. Nomor awal dan nomor terakhir ini sama-sama mencari konsentrasi OH min ya. Silahkan dijawab. Untuk soal hitungan Ibu kasih waktu 10 menit mulai dari sekarang. Baik, Ibu sudah mengkoreksi jawaban untuk kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5 tadi. Dan alhamdulillah di sini kelompok 3 mendapatkan skor sebanyak 95. Tepuk tangan buat kelompok 3. Oke, selanjutnya kelompok 4. Di sini mendapatkan skor sebanyak 85.
Untuk kelompok 5 di sini mendapatkan skor sebanyak 10. Lah, tepuk tangan. Berarti untuk pemenang juara pertama diraih oleh kelompok 3. Juara kedua diraih oleh kelompok 5 dan juara ketiga diraih oleh kelompok 4. Tepuk tangan. Oke, selanjutnya nanti untuk penghargaannya Ibu akan berikan di akhir pembelajaran pada pagi hari ini. Jangan lupa untuk poin-poin pentingnya ditulis ya anak-anak. Iya, Bu. Apakah sudah selesai menulisnya? Sudah, Bu. Baik, Ibu akan memberikan pekerjaan rumah untuk pemantapan konsep pada hari ini. Kerjakan soal-soal di modul tersebut dan jangan lupa untuk dipelajari pembelajaran selanjutnya. Iya, Bu. Oke, Ibu akan memberikan penghargaan kepada kelompok yang berhasil mendapatkan poin atau nilai tertinggi. Silahkan untuk perwakilan kelompok maju ke depan. Iya, Bu. Terima kasih. Ya, beri aplaus untuk kelompok pemenang. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, silahkan untuk dipimpin doa. Doa mulai. Doa selesai. Oke, sekian pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat dan semangat terus ya belajarnya. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.